Yudi Sadewa, lahir di Bogor 7 Juli 1964. Dikenal sebagai salah satu ekonomi Indonesia dengan latar belakang akademik dan profesional yang kuat, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Ia menempuh pendidikan awal di bidang teknik di Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan studi ekonomi hingga meraih gelar doktor di Purdue University Amerika Serikat. Kombinasi disiplin teknik dan ekonomi membentuk pola pikirnya yang berbasis data, sistem, dan efisiensi. Dalam perjalanan karirnya, Purbaya banyak berkontribusi pada perumusan kebijakan ekonomi makro, stabilitas sektor keuangan, serta penguatan institusi fiskal yang menjadi domain strategis Kementerian Keuangan. Bapak Purbaya dilantik menjadi Menteri Keuangan Indonesia pada 8 September 2025 menggantikan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Bapak Purbaya sejauh ini membawa kebijakan-kebijakan fiskal yang berkelanjutan yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang sedang menjabat saat ini, Pak Purbaya sudah sangat memberikan contoh perilaku dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yang mana sikap dan perilaku tersebut tentu dapat dijadikan contoh oleh generasi baru ASN. Berikut merupakan contoh implementasi dari nilai-nilai akhlak yang diterapkan oleh sosok Bapak Purbaya. Dalam berorientasi pelayanan, Pak Purbaya menunjukkan komitmen terhadap kepentingan publik melalui kebijakan yang berfokus pada stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat. Saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, ia berperan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya dalam menjamin simpanan nasabah. Peran ini sejalan dengan fungsi Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan keuangan negara. Nilai akuntabel tercermin dari pendekatan Bapak Purbaya yang menekankan transparansi, kehati-hatian, dan pertanggungjawaban kebijakan. Dalam pengelolaan lembaga negara dan keterlibatannya dalam kebijakan fiskal, ia dikenal mendorong penggunaan indikator kinerja yang terukur serta pengambilan keputusan berbasis data. Prinsip ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang menuntut setiap kebijakan anggaran, pembiayaan, dan pengelolaan resiko keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Sebagai seorang ekonom, Bapak Purbaya merefleksikan keahliannya melalui penguasaan mendalam pada bidang ekonomi makro, pasar keuangan, dan kebijakan fiskal. Rekam jejak beliau sebagai kepala ekonom serta pimpinan lembaga keuangan negara membuktikan kapasitasnya dalam menjembatani teori akademis dengan praktik nyata pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa penguasaan teknis yang mumpuni adalah syarat mutlak dalam merespon dinamika ekonomi global dan domestik secara presisi, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Nilai harmonis terlihat dari kemampuan Pak Purbaya bekerja lintas sektor dan lintas lembaga dengan pendekatan dialogis. Dalam berbagai forum kebijakan, ia dikenal mampu menyatukan perspektif teknokratik, politis, dan kepentingan publik secara seimbang. Sikap saling menghargai dan keterbukaan terhadap perbedaan pandangan menjadi modal penting dalam koordinasi kebijakan ekonomi, khususnya yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam konteks loyal, Pak Purbaya menunjukkan kesetiaan pada tujuan bernegara, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang berkelanjutan fiskal demi kepentingan nasional. Ia menjalankan amanat jabatan dengan berpegang pada konstitusi dan kebijakan pemerintah yang sah. Meskipun seringkali harus mengambil keputusan yang tidak populer, namun diperlukan untuk kepentingan jangka panjang. Loyalitas ini bukan bersifat personal, melainkan loyal pada nilai sistem dan mandat negara. Nilai adaptif
jelas dalam kepemimpinan Bapak Purbaya dalam menghadapi situasi krisis dan ketidakpastian global seperti perlambatan ekonomi dan tekanan sistem keuangan. Ia mendorong kebijakan yang fleksibel, namun tetap prudent, serta terbuka terhadap inovasi kebijakan fiskal dan keuangan. Sikap adaptif ini sejalan dengan tuntutan Kementerian Keuangan untuk terus menyesuaikan instrumen fiskal, pembiayaan, dan manajemen resiko sesuai perkembangan zaman. Semangat sinergi tercermin dari peran Bapak Purbaya sebagai penghubung strategis antara pemerintah, sektor keuangan, akademisi, dan pelaku pasar. Beliau menyadari bahwa pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan integrasi antara lembaga maupun instansi. Kolaborasi ini sangat krusial untuk memastikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan berjalan selaras, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari aspek core value ASN, Pak Purbaya menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pak Purbaya menjadi contoh yang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak sebagai seorang ASN.